Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang saya muliakan dimanapun antum berada, alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran yaitu pemrograman Arduino. Rekan-rekan sekalian, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar pemrograman Arduino. Perlu diketahui bahwasanya bahasa pemrograman mikrokontroler Arduino ini seperti halnya bahasa pemrograman tingkat menengah pada umumnya. Ini mirip-mirip dengan bahasa pemrograman yaitu bahasa C. Adapun struktur dasar dari bahasa pemrograman Arduino ini hanya terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama adalah void setup, yang kedua adalah void loop. Ini adalah struktur dasar dari pemrograman Arduino yang terdiri dari void setup dan void loop. Void setup, fungsi void setup yaitu yang pertama, program yang dituliskan pada void setup yaitu di antara tanda kurung kurawal buka dan tutup, maka program yang dituliskan di antara dua buah kurung kurawal ini yaitu kurung kurawal buka dan tutup ini hanya akan dipanggil atau dieksekusi satu kali ketika program ini dijalankan. Apapun program yang kita tuliskan di void setup, maka ini akan dieksekusi hanya sekali ketika program dijalankan. Kemudian yang kedua, void setup ini digunakan untuk mendefinisikan mode pin atau memulai komunikasi serial. Program atau instruksi-instruksi yang dituliskan di void setup ini biasanya adalah digunakan untuk mendefinisikan mode pin, baik itu sebagai input atau output atau untuk memulai suatu komunikasi serial. Yang ketiga, bahwasannya perlu diketahui rekan-rekan sekalian, fungsi void setup ini harus diikutsertakan dalam setiap program, walaupun tidak ada statement yang dijalankan. Void setup ini wajib dituliskan dalam suatu program walaupun di antara tanda kurung kurawal ini tidak ada statement yang dituliskan. Maka setiap program yang kita buat harus diikutsertakan void setup. Sebagai contoh misalkan void setup buka kurawal kemudian tutup kurawal, kita tuliskan program di antara buka kurawal dan tutup kurawal ini, kita tuliskan misalkan instruksi pin mode 1 output, yaitu digunakan untuk menentukan atau mendefinisikan mode dari pin 1 ini sebagai output. Yang kedua misalkan serial.begin 9600, ini digunakan untuk memulai komunikasi serial dengan baud rate yaitu 9600 bps. Ini adalah contoh instruksi-instruksi yang digunakan atau dituliskan pada void setup, yaitu fungsi-fungsi yang mana fungsi itu digunakan untuk mendefinisikan mode pin atau memulai suatu komunikasi serial. Yang berikutnya adalah void loop. Fungsi void loop ini perlu diketahui bahwa program yang dituliskan di antara tanda kurung kurawal yaitu buka kurawal dan tutup kurawal ini akan dieksekusi setelah melakukan fungsi setup. Setelah fungsi setup ini dieksekusi, maka program berikutnya ini akan mengeksekusi instruksi-instruksi yang ada di fungsi void loop. Instruksi-instruksi yang ada di dalam fungsi void loop ini akan dijalankan secara berulang-ulang. Ini berbeda halnya dengan di void setup. Void setup, instruksi-instruksi yang ada di antara tanda kurung kurawal hanya dieksekusi satu kali saja ketika program dijalankan. Sementara instruksi yang diletakkan di antara tanda kurung kurawal fungsi void loop ini akan dieksekusi secara terus-menerus atau berulang-ulang. Sebagai contoh misalkan fungsi void loop buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal, kita tuliskan instruksi-instruksi di antara buka kurawal dan tutup kurawal. Sebagai contoh misalkan digital write 1 high ini digunakan untuk menuliskan atau memberikan logika high pada pin 1 dari Arduino. Kemudian delay 1000 ini adalah perintah untuk tunda waktu selama 1 detik. 1000 ini sama dengan 1000 milisecond atau sama dengan 1 detik. Kemudian digital write
satu low ini memberikan atau menuliskan logika low pada pin 1 dari Arduino. Delay 1000 ini adalah tunda waktu selama 1 detik. Program yang kita tuliskan pada fungsi void loop ini akan dieksekusi secara terus-menerus. Sampai kapan? Sampai ketika sistem dimatikan atau sistem di reset. Ini adalah fungsi dari void loop. Jadi perbedaan di void setup dan void loop, ketika kita menuliskan instruksi di void setup, instruksi akan dijalankan hanya 1 kali saja. Sedangkan ketika kita menuliskan instruksi di void loop, maka instruksi akan dieksekusi secara terus-menerus. Rekan-rekan sekalian, pada sketch program ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah kurung kurawal. Fungsi dari kurung kurawal ini adalah untuk mendefinisikan awal atau akhir dari sebuah blok fungsi. Apabila tidak dituliskan salah satunya pada blok fungsi, maka ketika dikompil akan terjadi error. Misalkan di sini pada fungsi void setup, buka kurawal, tutup kurawal ini tidak dituliskan. Ketika program ini dikompil, maka akan terjadi error. Yang kedua adalah semikolon. Semikolon ini fungsinya adalah sebagai pembatas setiap statement program yang dibuat. Sebagai contoh, misalkan di sini di void setup ada statement atau instruksi pin mode 1 output semikolon. Kemudian di void loop ini ada instruksi-instruksi, setiap statement ini diakhiri dengan semikolon. Ini adalah fungsi dari semikolon, yaitu merupakan pembatas setiap instruksi ketika program itu dibuat. Jika tidak ada semikolon, maka instruksi ini dianggap satu instruksi, walaupun terdiri dari 2 baris atau 3 baris. Kemudian berikutnya adalah block common. Block common ini diawali dengan tanda garis bintang, diakhiri dengan bintang garis. Fungsinya adalah semua statement yang ditulis di antara block common ini tidak akan dieksekusi dan tidak akan dikompil sehingga tidak mempengaruhi ukuran program yang dibuat. Sebagai contoh di sini, ketika kita tuliskan sebuah statement di antara block common, statement yang kita tuliskan sebanyak apapun ini tidak akan mempengaruhi ukuran dari program yang kita buat. Berikutnya adalah line common. Line common ini digunakan sama halnya dengan block common, hanya saja line common ini yang dijadikan komentar adalah 1 baris saja. Sebagai contoh di sini, detail right 1 high, titik koma atau semikolon, kemudian ada tanda line common, set pin 1 sama dengan high, maka ini adalah komentar pada baris digital right 1 high. Kemudian delay 1000, kemudian di sini ada line common, delay 1 detik. Ini adalah komentar yang dituliskan pada baris delay. Dan seterusnya. Jadi ketika kita menuliskan line common, maka line common ini hanya dijadikan komentar yaitu per baris. Berbeda halnya dengan block common. Block common ini semua dianggap komentar ketika diawali dan diakhiri oleh block common. Rekan-rekan sekalian, perlu difahami ada beberapa catatan ketika kita melakukan pemrograman, yaitu pada sketch program, bahwasanya sketch program ini bersifat case sensitif. Artinya, jika ada penulisan yang salah, maka akan menyebabkan error. Sebagai contoh, misalkan penulisan yang benar, pin mode ini penulisannya adalah huruf kecil semua, kecuali adalah M-nya menggunakan huruf besar. Kemudian digital right semua ditulis dengan huruf kecil, kecuali huruf Y-nya yaitu huruf besar. Ini adalah penulisan yang benar. Kalau kita tulis dengan pin mode menggunakan huruf kecil semua atau huruf besar semua, maka ini akan menyebabkan error, karena ini tidak akan dikenali oleh Arduino. Dan contoh lagi, misalkan digital right diawali dengan huruf besar yaitu D atau ditulis dalam huruf besar semua, maka ini tidak akan dikenali oleh Arduino, sehingga ini akan menyebabkan terjadinya error ketika program ini kita compile. Kemudian yang kedua, setiap blok fungsi harus diupdate oleh tanda kurung kurawal. Sebagai contoh di sini ada void setup, kurung kurawal buka dan tutup.
kemudian void loop yaitu kurung kurawal buka dan tutup. Ini harus disertakan dalam setiap blok fungsi. Kalau salah satunya tidak dituliskan, maka ini akan terjadi error. Yang ketiga, setiap ada kurung buka, maka harus ada kurung tutup. Sebagai contoh, misalkan di sini digital write kurung buka 1, height kurung tutup, maka ketika ada kurung buka, ini harus ada kurung tutup. Jika salah satunya ini tidak kita tuliskan, maka akan terjadi error ketika program ini kita compile. Yang berikutnya keempat adalah penulisan bilangan bulat tanpa tanda titik atau tanda koma. Kelima, setiap baris kode harus ditutup dengan semikolon atau titik koma. Sebagai contoh di sini, delay buka kurung 1000 tutup kurung titik koma atau semikolon. Penulisan bilangan bulat 1000 ini tidak perlu ditambahkan titik atau koma, dan setiap baris kode yaitu setelah perintah delay 1000 ini harus diakhiri dengan titik koma atau semikolon. Ini adalah beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita membuat program pada pemrograman Arduino. Mudah-mudahan sedikit apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Jika ada kekurangan, ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.